Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Maya Liandani, dan rekan saya yang bernama Jihan Homsyah. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang budaya dan sindrom. Apa itu budaya dan sindrom? Kombinasi dari gejala psikiatrik dan somatik yang dianggap sebagai penyakit yang dapat dikenali hanya dalam masyarakat atau budaya tertentu. Tidak ada perubahan biokimia atau struktural yang objektif pada organ atau fungsi tubuh, dan penyakit ini tidak dikenali dalam budaya lain. Istilah sindrom budaya terikat menunjukkan pola perilaku menyimpang yang berulang dan spesifik dari tempat dan pengalaman yang mengganggu, yang mungkin terkait dengan kategori diagnostik DSM-4 tertentu. Banyak dari pola-pola ini secara pribumi dianggap sebagai penyakit atau setidaknya penderitaan, dan sebagian besar memiliki nama lokal. Dari mana datangnya sindrom budaya terikat? Sindrom budaya terikat tidak datang dari satu tempat, tapi dari beberapa negara. Salah satunya yang pertama yaitu bebainan. Ditemukan di Bali, di mana seseorang tiba-tiba menangis dan berusaha melarikan diri dari situasi mereka saat ini. Kemudian yang kedua, inarun, adalah kondisi yang ditemukan di antara Yoruba di Nigeria. Itu adalah karakter terkena kelemahan dan rasa terbakar atau gatal-gatal pada tubuh, ruam kulit, redupnya penglihatan, hipotensi, kematian kaki, dan kelumpuhan kaki. Kemudian yang ketiga, Kuajimailituk, ditemukan di antara orang-orang Eskimo di wilayah Teluk Hudson, Kanada. Kemudian yang keempat, Tabazo, ditemukan di Chili dan menggambarkan agitasi dan keputusasaan dan agresi dalam kaitannya dengan hilangnya kesadaran. Kemudian yang terakhir, anoreksia nervosa, biasanya ditemukan di kalangan remaja perempuan yang kelaparan sendiri, kadang-kadang sampai mati atau meninggal. Selanjutnya yaitu faktor sindrom budaya terikat. Yang pertama, adanya keanekaragaman suku bangsa dengan corak khas budayanya masing-masing. Jadi, di setiap negara pasti memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Budayanya pun akan berbeda-beda pula. Contohnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, penyakit sindromnya pun akan berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan masyarakat di sekitarnya. Contohnya di Indonesia sendiri adanya sindrom latah. Kemudian berbeda dengan di Cina. Di Cina sindromnya yaitu sindrom Koro. Yang kedua, kepercayaan suku bangsa terhadap adat budaya masing-masing masih cukup kuat. Jadi, faktor sindrom budaya terikat ini karena masyarakat masih cukup kuat kepercayaannya terhadap adat budaya. Jadi, masyarakatnya masih mempercayai kepercayaan nenek moyangnya. Yang ketiga, pola pikir dan perilaku masyarakat masih banyak terpengaruh warna budaya masing-masing. Jadi, pola pikir masyarakat yang percaya sindrom budaya terikat ini masih banyak dipengaruhi oleh budayanya masing-masing yang sudah diyakini dari nenek moyangnya. Yang keempat, pengaruh budaya terhadap bentuk dan gejala gangguan jiwa yang terjadi. Jadi, gejala dari sindrom ini dipengaruhi oleh budaya. Jadi, setiap budaya mempunyai gejala gangguan jiwanya yang berbeda-beda. Bentuk penyakitnya pun akan berbeda-beda pula, sesuai dengan apa yang dipercaya oleh mereka. Yang kelima yaitu banyaknya fenomena perilaku yang terikat budaya setempat dan sukar dijelaskan secara ilmiah. Jadi, penyakit dari sindrom budaya terikat ini rata-rata semuanya tidak masuk akal dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Tetapi penyakit sindrom budaya terikat ini benar-benar ada.
Salah satu sindrom terikat budaya yaitu koro dan latah. Yang pertama ada koro. Koro adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan rasa cemas dan takut berlebihan jika alat kelamin laki-laki mereka semakin mengecil, menyusut, dan lama-kelamaan akan menghilang. Ciri dari timbulnya koro biasanya penyakit dimulai dengan perasaan dari pihak korban jika organ seksnya menyusut. Jika kondisi sangat kritis, korban akan menjadi sangat cemas dan akan melakukan apapun yang dia bisa, yaitu dengan menarik alat kelaminnya dan menangis keras untuk meminta bantuan. Korban pun akan memegang alat kelaminnya, juga akan menjangkarkannya dengan beberapa penjepit perangkat atau mengikat alat kelaminnya dengan seutas tali. Ciri selanjutnya yaitu kulit pucat, menggigil, hiperventilasi, jantung berdebar, berkeringat, pingsan, dan lain sebagainya. Koro sendiri berasal dari cerita rakyat Cina tentang roh rubah. Jadi menurut kepercayaan mereka, roh rubah bisa merayu orang sehingga dapat menguras energi vital mereka, dan dengan demikian si korban pun akan merasa lemah. Meskipun sindrom koro ini tidak dapat dikenali oleh medis barat, tetapi salah satu ahli menyebutkan bahwa sindrom koro ini didiagnosis oleh barat telah dimasukkan sebagai penyakit dari gangguan disosiatif, gangguan somatoform, gangguan panik, dan bahkan gangguan psikosis. Salah satu ahli juga menyebutkan bahwa sindrom koro ini berasal dari ketidakpuasan dengan alat kelamin mereka yang mungkin menjadi reaksi panik tipe koro. Sindrom terikat budaya selanjutnya yaitu latah. Latah adalah sindrom lain yang ditemukan di Malaysia dan di Indonesia. Sindrom sendiri adalah karakter terisode yang muncul akibat respon mengejutkan yang berlebihan. Sindrom latah ini dapat terjadi akibat dari seseorang melempar atau menjatuhkan benda, sehingga orang tersebut akan mengeluarkan kata-kata yang berulang. Atau juga bisa melaksanakan instruksi yang diberikan oleh seseorang, atau menirukan kata-kata atau juga gerakan seseorang. Menurut salah satu ahli, perilaku sindrom latah ini bertentangan dengan norma-norma di masyarakat, karena sindrom latah ini menunjukkan perilaku yang mencerminkan kurangnya ketertiban dan tidak adanya kontrol diri. Kemudian, salah satu ahli juga menyebutkan bahwa latah itu adalah respon kejiwaan universal psikofisiologis atau respon kejiwaan dari psikologisnya. Sindrom latah ini mempunyai pandangan yang berbeda menurut para ahli. Ahli yang pertama menyebutkan bahwa sindrom latah ini adalah kondisi universal dengan dasar neurofisiologis atau dari psikologisnya. Sedangkan ahli yang kedua menyebutkan bahwa sindrom latah ini bukan dari psikologisnya, melainkan terbentuk karena konteks budaya atau budaya terikat. Akibatnya, sindrom latah ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Selanjutnya, di sini ada beberapa pedoman untuk praktik profesional. Yang pertama, keyakinan seseorang tentang penyakit dapat mencerminkan mitos sosial dan keinginan sosial dalam budayanya. Fungsi sosial penyakit dapat diharapkan untuk mempengaruhi tidak hanya kepercayaan masyarakat awam, tetapi keyakinan profesional kesehatannya juga. Kemudian dokter juga harus mempertimbangkan fungsi sosial apa yang akan diberikan oleh cara kerja mereka sendiri. Yang ketiga,
menerima keterikatan budaya dari banyaknya sindrom untuk klasifikasi multiaksial penyakit yang dicari untuk dapat diterapkan secara universal. Yang keempat, sindrom terikat budaya tidak datang dari tempat lain. Banyak kondisi Eropa dan Amerika Utara yang sama-sama dipengaruhi oleh budaya. Yang kelima, kadang-kadang sindrom terikat budaya terlihat meningkat dalam insiden di antara kelompok-kelompok imigran. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai indikasi bahwa suatu sindrom tidak terikat budaya, tetapi sebaliknya mencerminkan akulturasi kelompok imigran, sehingga beberapa anggotanya mengekspresikan masalah mereka melalui sindrom budaya setempat.